أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل علمنا خالصا لوجهك الكريم وافتح علينا بفتحك المبين. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن مقدمة التوقيعات. الكلمات الجديدة. أوجز هذا اسم تفضيل معناه أقصر، lebih singkat, lebih pendek. Mujaz, lebih pendek. Ammara yu'ammiru ma'nahu ja'alahu amiran, menjadikan seseorang itu menjadi amir, pemimpin. Bara'a yabra'u ma'nahu sara mahiran, pintar. Bara'a yabra'u, pintar, ahli. Bulagha jam'u baligh, ahli balaghah. أصحاب البلاغة، أهل بلاغة. تأشيرة معناها ملاحظة. يتجاوز عن معناه سامح يسامح، أو عفا يعفو عن memaafkan. تظلم يتظلم شكا من الظلم، mengeluhkan kezaliman yang dia dapatkan. Tahdid معناه ancaman. ثم عندنا هنا جرح يجرح معناه آلم يؤلم، menyakiti, melukai. Jurhun هذا مصدر من جرح يجرح جرح، luka. الجزل معناه الكثرة. Al-kathratu lil-lafzi, kathratul lafzi, banyak kata-kata, pilihan katanya itu banyak. Khala yakhlu khalwa. Dawa yudawi ma'nahu marrada yumarridu. Dawa yudawi, mengobati. Dawama yudawimu daiman. Dur jam'u dar ma'nahu bait atau manzil. Zahaba mathalan ma'nahu sara mathalan, menjadi sebuah peribahasa atau ungkapan. Rafid ma'nahu ma yamudduka wa yu'tik, sesuatu yang memberikan atau membantu. Nah, madda yamuddu ma'nahu sa'ada yusa'idu. Yu'tik min kalimati a'ta yu'ti. Rawafid jam'u jam'u rafid. Idzan ma yamudduka wa yu'tik. As-sa'ir, al-mathalu as-sa'ir, peribahasa yang banyak dipakai atau ungkapan yang sering dipakai gitu. Syarif, mulia. Syafa jurufin har, di tepi jurang. Syayatin jam'u syaitan, syaitan.
الصبا الصبا معناه مرحلة الطفولة، masa kanak-kanak الصبا. ثم عندنا هنا العرف. العرف معناه المعروف. العزل مصدر من عزل يعزل. عزل يعزل، memisahkan diri. العزل اعتزال. العفو مصدر من عفا يعفو. العفو معناه السماحة. السماحة memaafkan. السماحة من مصدر من سامح يسامح. عفا يعفو. عمر يعمر من العمران memakmurkan. memakmurkan, menghidupkan. غصب الغصب معناه merampas. الأخذ ظلما mengambil dengan kezaliman itu disebut dengan غصب. غصب. الأخذ ظلما. قاعدة للبناء. قاعدة للبناء pondasi. ثم عندنا هنا مجوسي. Majusi ma'nahu abidu an-nar, orang yang menyembah matahari disebut dengan menyembah api disebut dengan majusi. Majusiyun. Mazlamah asyakwa, keluhan. Mazlamatun, keluhan tentang sebuah kezaliman. Al-qasi. Al-qasi, al-qasi wal-qasiyah, orang yang keras. Waqa'a yuwaqqi'u. Waqa'a yuwaqqi'u. Wada'a tawqi'an, yang menulis tawqi' disebut dengan fi'luhu waqa'a yuwaqqi'u. Fi'ilnya adalah waqa'a yuwaqqi'u tawqi'. أي كتب توقيعا. وقع يوقع معناه كتب توقيعا. الوقوف عليه معناه معرفته. هفوة معناها زلة واحدة، sebuah kesalahan. هفوة معناها زلة، الخطأ، خطأ. الآن نقرأ التقديم. جرت عادة الخلفاء والأمراء أن يكتبوا على المعاملات أو الأوراق التي ترفع إليهم من الرعية أو الولاة عفوا. جرت عادة الخلفاء والأمراء, menjadi kebiasaan para khalifah wal umara dan amir, an yaktubu 'alal muamalat. Apa yang mereka lakukan? An yaktubu 'alal muamalat, mereka membuat wal awraq allati turfa'u ilaihim, menuliskan terhadap kertas yang masuk atau keluhan-keluhan yang masuk kepada mereka, turfa'u ilaihim, yang diangkat kepada mereka, minar ra'iyati, dari masyarakat, dari rakyat, awil wulati, atau dari para wali kota atau bupati. Wa kanu yaktubuna bi'ibaratin mujazah, dan mereka menulisnya dengan ungkapan yang mujazah, yang singkat, qasirah. Tadullu ala ra'yihim, dan ini menunjukkan pendapat mereka.
wa taqdi bihukmihim fiha, dan itu sekalian menjadi sebuah putusan final dari para pemimpin, para khalifah tersebut. Tusamma at-tauqiat, dan ini disebut dengan tauqiat. Secara singkatnya, apa itu tauqiat? Tauqiat adalah sebuah nota jawaban dari sebuah keluhan. Misalnya ada keluhan dari masyarakat, mereka menuliskan keluhan tersebut melalui tulisan, dan ini diserahkan kepada nanti ke pemerintahan pusat gitu, kepada nanti, dan akan dibaca oleh khalifah. Khalifah membaca keluhan tersebut, dan jawaban atas keluhan yang masuk ini, nah si khalifah ini nanti menuliskan sebuah semacam nota atau catatan, dan itu menjadi jawaban dari keluhan yang masuk. Misalnya, ini khalifah bagaimana ini rakyat ini mereka tidak mengikuti anjuran pemerintah misalnya, maka nanti khalifah akan menjawab dengan jawaban yang singkat sebagai jawaban dari keluhan yang masuk ini. Itu yang nanti disebut dengan tauqiat, dibuat oleh khalifah atau amir atau para amir sebagai jawaban dari keluhan yang masuk, dan itu sekaligus menjadi putusan final dari para khalifah. Nah, itu yang disebut dengan tauqiat. Jadi dia ungkapan jawaban dari keluhan yang masuk itu ditulis dengan ungkapan yang singkat. Jadi dia adalah singkat, padat sebagai jawaban dari keluhan yang masuk. Waqad 'urifat at-tawqi'atu منذ ahdi Abi Bakr radhiyallahu anhu wal khulafa'i ar-rasyidin wal umayyin, dan tauqiat ini telah dikenal semenjak zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wal khulafa'ir rasyidin, dan para khalifah yang ar-rasyidin, yaitu Sayyidina Umar ibn Affan, Sayyidina Uthman Sayyidina Umar ibn al-Khattab wa Uthman ibn Affan wa Ali bin Abi Talib, wal Umayyin, dan para khalifah Umayyin. Wa nalat syuhratan fil asri al-Abbasi, walaupun dia dikenal semenjak zamannya khalifah Abu Bakar As-Siddiq, tapi dia menjadi masyhur tauqiat ini ketika pada masa pemerintahan Abbasi. Waqad akhadha al-Abbasiyun tauqiatihim min al-Qur'anil Karim. Biasanya tauqiat ini diambil oleh para khalifah dan para amir dari Quran Al-Karim, dari Al-Quran, atau min al-hadits syarif, atau dari hadis Rasul. Karena sama peristiwa yang dikeluhkan itu, maka mereka mengambil jawaban keputusan atas keluhan yang masuk itu dari hadis Rasulullah SAW. Atau minal mathal wasair, minal mathal sair, atau dari peribahasa atau ungkapan-ungkapan yang biasa didengarkan oleh masyarakat yang masyhur ketika itu. Awil hikmah, atau hikmah. Wa kana al-fursu ahad ar-rawafid al-muhimmah allati sa'adat 'ala izdihari hadzal fan. Nah, orang Persia mempunyai salah satu orang Persia ini menjadi salah satu yang menolong menjadi terkenalnya tauqiat ini. Jadi Persia, al-Furs, Persia ahad ar-rawafid, salah satu yang memberikan peran penting. Kenapa tauqiat ini menjadi masyhur? Jadi salah satunya adalah karena peran orang Persia yang menjadi berkembang hadzal fan, yang membuat seni tauqiat ini menjadi masyhur, al-fan, seni. Wa kana li hadhihi at-tauqiat, tauqiat ini atharun balighun fil adabi wal mujtama'. Tauqiat mempunyai pengaruh yang besar terhadap sastra, wal mujtama', dan masyarakat dan sosial. Fakanat ibaratuha tadhhabu mathalan, ungkapan-ungkapan tauqiat ini dia menjadi mathalan, menjadi peribahasa
atau ungkapan yang masyhur di kalangan masyarakat. Fayaktubuhal kuttab wa yahfazunaha. Akhirnya ditulislah tauqiat ini wa yahfazunaha, dan dihafalkan. Wa qad 'urifa li kulli khalifatin Abbasi. Setiap khalifah Abbasi, wa li kulli wazirin khatir, dan setiap menteri yang berpengaruh, adadun minat tauqiat. Jadi mereka biasanya setiap khalifah Abbasi dan menteri yang memiliki pengaruh yang besar, mereka mempunyai beberapa tauqiat. Ada beberapa putusan lah gitu ya, putusan atas keluhan yang masuk ke mereka. Mereka mempunyai putusan-putusan tadi menjadi terkenal dan akhirnya dikenal oleh masyarakat. Wa min haula, di antara khalifah dan di antara khalifah yang menuliskan tauqiat dan tauqiatnya itu menjadi masyhur adalah As-Saffah, habis itu Al-Mansur, Ar-Rashid, dan Al-Ma'mun. Wa qad bara'a fi tauqiati Ja'far ibnu Yahya Al-Barmaki. Di antara orang yang terkenal pandai menulis tauqiat ini adalah Ja'far ibnu Yahya Al-Barmaki. Siapa beliau? Beliau adalah Wazirur Rashid. Beliau ini adalah sebagai seorang menteri Khalifah Ar-Rashid, Harun Ar-Rashid. Fakana idza waqqa'a, nah beliau menulis sebuah tauqi', idza waqqa'a kutibat tauqi'atuhu. Apabila beliau menulis sebuah tauqi', maka akan ditulis tauqi'nya tadi itu. Wa darasahal bulagha, ahli balaghah akan mempelajari tauqi' yang disebutkan oleh Ja'far ibn Yahya Al-Barmaki. Qala Ibnu Khaldun, apa kata Ibnu Khaldun? Kana Ja'far ibn Yahya yuwaqqi'u 'ala al-qisasi baina yaday ar-Rashid. Ja'far ibn Yahya Ja'far ibn Yahya menuliskan tauqi' 'ala al-qisas di atas peristiwa-peristiwa baina yaday ar-Rashid, peristiwa yang terjadi pada zamannya Khalifah Harun Ar-Rashid. Wa yarmi biha ila ashabiha, fakanat tauqi'atuhu yatanafasul bulagha'u fi tahsiliha. Saking berpengaruhnya Ja'far ibnu Yahya ini, Ja'far ibnu Yahya Al-Barmaki ini, tauqi'atnya ini menjadi rebutan para ahli balaghah, para pakar balaghah, fi tahsiliha, untuk mendapatkannya, lil wuqufi fiha ala asalibil balaghah. Mereka berpacu-pacu untuk mendapatkannya. Setelah mendapat, ini menjadi salah satu uslub atau ungkapan atau gaya bahasa yang dipakai dalam ilmu balaghah. Sebegitu besarnya pengaruh Ja'far ibnu Yahya Al-Barmaki ini. Wa fununiha, dan seni balaghah. Hatta qila, sehingga diungkapkanlah, inna kulla tauqi'in minha yuba'u bidinar, sehingga dikatakan setiap tauqi' yang dituliskan oleh Ja'far ibnu Yahya Al-Barmaki ini dijual dengan harga 1 dinar, dinar zahabi. Dinar zahabi, laisa dinar waraqi. Dinarnya adalah dinar zahabi. 1 dinar itu sekitar 1.500.000 atau 1.800.000-an lah, segitu harganya. Saking berharganya setiap tauqi' yang diucapkan oleh atau yang dituliskan oleh Ja'far ibnu Yahya Al-Barmaki. Al-an nantaqil ila namadhij min at-tauqi'at. Di antara contoh tauqi'at ini adalah waqqa'a as-saffahu ila qaumin min ahli al-anbar. Ini kita lihatkan contohnya ya. Contoh tauqi'. Abul Abbas As-Saffah menuliskan tauqi' ila qaumin min ahlil anbar, kepada ahlul anbar, warga Anbar. Syakau ilaihi anna manazilahum, orang Anbar ini mengeluhkan kepada As-Saffah anna manazilahum, bahwasanya rumah-rumah mereka ukhidat minhum wa udkhilat binaan amara bihi. Nah, jadi dia istilahnya
apa namanya nih ya, ganti rugi gitu. Jadi dari dulu itu sudah ada itu yang seperti itu, yang ganti rugi ketika ada lahan atau tanah masyarakat yang diambil untuk sebuah kepentingan umum. Bolehkah itu? Boleh, tapi dengan syarat ada ganti rugi. Ganti rugi itu sudah berlaku dari dulu. Ketika tanah masyarakat diambil untuk kepentingan umum, maka harus ada ganti rugi dari pemerintah. Nah, orang Anbar mengadu kepada Abul Abbas As-Saffah bahwasanya rumah-rumah mereka diambil, dirampas, wa udkhilat fi bina'in amara bihi, dan rumah-rumah mereka tadi itu menjadi dimasukkan kepada bangunan yang diperintahkan, jadi menjadi fasilitas umum, menjadi fasilitas negara. Rumah mereka, tanah mereka dijadikan fasilitas umum dan fasilitas negara, sedangkan mereka tidak diberikan ganti rugi. Hadza zulmun, maka itu adalah sebuah kezaliman. Kezaliman itu yang dikadukan oleh masyarakat kepada Abul Abbas As-Saffah. Walam yu'tu athmanaha, sedangkan mereka diambil rumah mereka, diambil tanah mereka. Walam yu'tu athmanaha, sedangkan mereka tidak diberikan ganti rugi. Walam yu'tu athmanaha. Fawaqqa'a, atas keluhan tersebut, atas keluhan yang masuk ini, Abul Abbas As-Saffah menuliskan nota, menuliskan sebuah pernyataan sikap gitulah ya, sebuah pernyataan sikap dan keputusan atas kaduan yang masuk ini. Apa yang beliau tuliskan? Dia tauqi' ini, dia bentuknya adalah singkat dan padat, syarat makna gitu ya. Apa kata beliau? Madza qal? Hadza bina'un ussisa ala ghairi taqwa. Ini adalah bina yang dibangun, bangunan yang dibangun ala ghairi taqwa, tanpa ada ketakwaan kepada Allah. Intinya ini adalah sebuah kezaliman. Apa yang harus dilakukan? Maka pemerintah wajib mengganti rugi tanah-tanah dan rumah yang diambil dari masyarakat. Wa amara bi'ata'ihim al-athman, dan akhirnya beliau memerintahkan kepada jajarannya, kepada bawahannya untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat. Memerintahkan kepada bawahannya untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat sekitar, masyarakat Anbar. Hadza huwa. Ma ma'na at-tawqi'? Waqa'a yuwaqqi'u, ma'nahu at-tawqi', masdaruhu at-tawqi'. وقع يوقع التوقيع. ما معنى هذا؟ ما يعلقه الرئيس, sesuatu yang digantungkan atau diputuskan oleh rais, oleh pemimpin, ala khitabin, terhadap sebuah tulisan, atau talabin, atau tuntutan, yuwaddihu ra'yahu fihi. Di situ, di tulisan tersebut beliau menjelaskan pendapat beliau atas keluhan yang masuk. Asyarah. Yuqarriru Abul Abbas As-Saffah, Abul Abbas As-Saffah menetapkan fi hadza tauqi', dalam tauqi' ini, anna ghasba manazilil muslimin, bahwasanya merampas rumah kaum muslimin, wa akhdaha bighairi ridahum, dan mengambil rumah dan tanah mereka tanpa ridha mereka, tanpa ada ganti rugi, walau kana li maslahatid daulah, walaupun hal tersebut untuk kemaslahatan atau kepentingan daulah, negara, yu'addu zulman, maka ini dianggap sebuah kezaliman. La yarda anhu Allah Ta'ala, maka Allah tidak ridha terhadap hal tersebut. Wa yu'aqabu fa'iluhu, dan pelakunya akan diiqab, dihukum. Faman ittaqallaha wa khafahu, maka orang yang takwa kepada Allah, takut dia kepada Allah, wa khafahu la yaf'alu mithla dzalika, maka tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Wa min ajli hadza, maka oleh sebab itu, amara bi'ita'ish syakina min ahli al-anbar,
beliau memerintahkan kepada bawahannya untuk memberikan kepada orang-orang yang mengeluh tadi, min ahlil anbar, yaitu warga Anbar, samana durihim, ganti atau harga dari rumah-rumah mereka, allati ukhidat minhum, yang diambil dari mereka. Jadi sebagai ganti rugi atas tanah dan atas rumah yang diambil oleh negara. Waqad akhadha hadha at-tawqi' min qaulillahi ta'ala. Dari mana beliau mengambil tauqi' ini? Dari mana beliau mendapatkan inspirasi membuat tauqi' ini? Dari firman Allah Ta'ala. Apa itu? Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin. Apakah orang yang membangun bangunannya ala taqwa, atas pondasi ketakwaan kepada Allah, wa ridwanin, dan ridha dari Allah, khairun, lebih baik, amman assasa, ataukah orang yang membuat pondasi bangunannya ala syafa jurufin har, di pinggir tebing. Mana yang lebih kokoh pondasinya? Tentu saja orang yang membangun di atas ketakwaan kepada Allah. Ini adalah berkaitan dengan pelajarannya Masjid Dirar, namanya masjid yang dibangun oleh orang munafik untuk mengalihkan orang muslim yang ketika itu sholat di Masjid Quba kalau tidak salah, atau Masjid Quba atau Masjid Nabawi. Jadi untuk mengalihkan perhatian kaum muslimin agar kaum muslimin terpecah, sebagian sholat di sini, sebagian sholat di Masjid Dirar itu, maka mereka membuat masjid disebut dengan Masjid Dirar. Nah, Allah langsung memberitahukan kepada Rasulullah SAW atas niat mereka untuk memecah belah kaum muslimin. Maka ketika itu juga Allah turunkan ayat dan Allah perintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghancurkan masjid tersebut, dan akhirnya Masjid Dirar ini dirobohkan. Kenapa? Karena mereka ketika membangun masjid ini berniat untuk memecah belah kaum muslimin. Wa hadza zulmun tab'an. Itu dia. Jadi dia mengambil landasan tauqiyahnya ini adalah dari Al-Quran, yaitu afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan ala ad-dajjah wa ala iz'aj min waladi wa zawji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.